Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Regi Mahendra dari kelompok 2 selaku moderator yang nantinya kami akan membahas tentang penelitian kuantitatif yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Afrianti Novita Anwar, dan beberapa waktu ke depan kami juga akan mempresentasikannya dalam bentuk video yang akan nantinya dimulai oleh Sri Ade Agustianingsih dan beberapa rekan lainnya. Kepada Sri Ade Agustianingsih dan rekan-rekan lainnya, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah metode yang sistematis dan objektif, berfokus pada mengukur dan asas data numerik untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Nah, karakteristik penelitian kuantitatif mencakup beberapa aspek penting yang membedakan dari penelitian kualitatif. Berikut adalah beberapa karakteristik kuantitatif. Yang pertama yaitu objektif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghindari bias subjektif. Data yang dikumpulkan bersifat objektif dan dapat diukur. Kedua, data numerik. Data dalam penelitian kuantitatif biasanya berupa angka dan dapat dianalisis secara statistik. Yang ketiga yaitu hipotesis. Penelitian kuantitatif sering dimulai dengan hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan atau dibantah. Yang keempat, desain penelitian. Menggunakan desain penelitian yang sistematis dan terstruktur seperti eksperimen, survei, atau studi korelasional. Yang kelima, sampling. Menggunakan metode sampling untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar sehingga hasil dapat digeneralisasi. Yang keenam, analisis statistik. Menggunakan alat statistik untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Contoh penelitian kuantitatif, misalnya pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian siswa. Yang pertama ada hipotesis. Siswa yang belajar lebih dari 3 jam per hari akan mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar kurang dari 3 jam. Yang kedua, metode. Mengumpulkan data dari 100 siswa dengan menggunakan kuesioner untuk mencatat jumlah jam belajar mereka dan nilai ujian yang diperoleh. Yang ketiga, analisis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial seperti UJT untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok siswa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara waktu belajar, prestasi akademik siswa. Proses penelitian kuantitatif, langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses pelaksanaan studi penelitian, apapun seperti yang dibahas dalam bab 1 dan bab 2, umum untuk studi penelitian kuantitatif. Analisis baru dimulai setelah pengumpulan data selesai, diikuti setelah selesai oleh interpretasi hasil tersebut. Saya akan mengulangi prosesnya secara singkat seperti yang disajikan dalam bab 2. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian yang akan diteliti. Seperti yang telah Anda lihat berkali-kali, mengidentifikasi topik penelitian dengan jelas merupakan langkah pertama dalam setiap penelitian. Yang kedua, pernyataan satu atau beberapa pertanyaan penelitian dan atau hipotesis yang relevan. Peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan penelitian dan hipotesis dinyatakan dengan jelas dan tepat. Ketiga, tinjauan pustaka terkait. Tinjauan pustaka terkait memberikan banyak panduan dalam studi penelitian kuantitatif. Mempelajari apa yang telah dilakukan orang lain sebelumnya dapat memberikan informasi mengenai keputusan terkait desain penelitian, pengambilan sampel, instrumentasi, prosedur, pengumpulan data, dan analisis data. Yang keempat, pengembangan tinjauan pustaka tertulis. Setelah pustaka terkait dikumpulkan dan ditinjau secara menyeluruh, peneliti harus menyusun kumpulan pustaka yang relevan bagi calon pembaca laporan penelitian akhir. Yang kelima,
pengembangan rencana penelitian dengan mengambil apa yang telah diperoleh dari tinjauan pustaka. Di samping tujuan peneliti, rencana penelitian yang lengkap dikembangkan. Keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam studi kuantitatif cenderung tidak memakan banyak waktu, tergantung pada desainnya. Yang ketujuh, analisis data. Data kuantitatif dianalisis secara statistik dengan fokus pada deskripsi numerik, perbandingan kelompok, atau ukuran hubungan antar variabel. Yang ke-8, pengembangan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diambil langsung dari interpretasi hasil analisis statistik. Yang ke-9, penyusunan laporan penelitian akhir. Langkah terakhir dalam melakukan penelitian kuantitatif adalah menyusun laporan penelitian akhir. Pendekatan dalam melakukan penelitian kuantitatif. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan studi penelitian kuantitatif di bidang pendidikan. Pendekatan-pendekatan ini biasanya terbagi dalam dua kategori, desain penelitian non-eksperimental dan desain penelitian eksperimental. Berikut ini saya akan memberikan gambaran umum dari kedua kategori ini, selain deskripsi pendekatan atau desain spesifik dalam masing-masing kategori. Desain penelitian non-eksperimental. Desain penelitian ini merupakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian kuantitatif di mana tidak ada manipulasi yang dilakukan terhadap variabel apapun dalam penelitian. Dengan kata lain, variabel diukur sebagaimana adanya secara alami. Tiga jenis desain penelitian non-eksperimental adalah penelitian deskriptif yang mencakup penelitian observasional dan penelitian survei. Yang pertama, penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan status terkini individu, latar, kondisi, atau peristiwa. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya mempelajari fenomena yang menjadi perhatian sebagaimana adanya secara alami, tidak ada upaya untuk memanipulasi individu, kondisi, atau peristiwa. Dua desain penelitian deskriptif kuantitatif non-eksperimental yang umum digunakan adalah penelitian observasional dan penelitian survei. Penelitian observasional, beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa ini lebih mirip dengan desain penelitian kuantitatif daripada kuantitatif. Pendekatan dalam melakukan penelitian kuantitatif. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan studi penelitian kuantitatif di bidang pendidikan. Pendekatan ini biasanya terbagi dalam dua kategori, yaitu desain penelitian non-eksperimental dan desain penelitian eksperimental. Berikut ini saya akan memberikan gambaran umum dari kedua kategori ini. Selain deskripsi pendekatan atau desain spesifik dalam masing-masing kategori. Yang pertama, desain penelitian non-eksperimental, yaitu sekumpulan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian kuantitatif, di mana tidak ada manipulasi yang dilakukan terhadap variabel apapun dalam penelitian. Dengan kata lain, variabel diukur sebagaimana adanya secara alami tanpa campur tangan apapun dari peneliti. Kurangnya manipulasi ini mungkin terjadi karena variabel tersebut secara alami dimanipulasi sebelum penelitian dimulai, atau karena tidak mungkin atau tidak layak bagi peneliti untuk memanipulasi variabel tertentu. Penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan status terkini individu, latar, kondisi, atau peristiwa. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya mempelajari fenomena yang menjadi perhatian sebagaimana adanya secara alami. Tidak ada upaya untuk memanipulasi individu, kondisi, atau peristiwa. Dua desain penelitian deskriptif kuantitatif non-eksperimental yang umum digunakan adalah penelitian observasional dan penelitian survei. Penelitian observasional. Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa ini lebih mirip dengan desain penelitian kualitatif daripada kuantitatif. Meskipun observasi tertentu penting dalam bidang penelitian kuantitatif, kita juga dapat merancang studi penelitian observasional mengendalikan pengumpulan data kuantitatif. Mungkin masih ada beberapa kebingungan antara kedua pendekatan penelitian observasional, tetapi kuantifikasi observasi adalah perbedaan utamanya. Misalnya, kita dapat merancang studi yang berfokus pada kuantifikasi perilaku mengganggu di kelas yang ditunjukkan oleh siswa atau kelompok tertentu. Kita mungkin mendasarkan kuantifikasi
kita dalam studi observasional pada sejumlah kriteria yang berbeda. Dalam contoh sebelumnya, kita melihat bagaimana kemunculan perilaku dihitung untuk menentukan frekuensi keseluruhannya. Namun, dalam situasi lain, kita mungkin peduli dengan akurasi, intensitas, kemahiran, atau penguasaan perilaku tertentu. Kekuatan penelitian observasional adalah dapat menghasilkan data yang menggambarkan kompleksitas perilaku manusia terkait beberapa situasi dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini dapat memberikan pilihan kuantitatif untuk pendekatan kualitatif seperti etnografi dan penelitian grounded theory. Penelitian survei. Pendekatan kedua untuk melakukan penelitian deskriptif adalah penelitian survei. Tujuan utamanya ialah menggambarkan karakteristik suatu kelompok atau populasi. Penelitian ini terutama merupakan teknik penelitian kuantitatif di mana peneliti memberikan semacam survei atau kuesioner kepada sampel atau dalam beberapa kasus seluruh populasi individu untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, pengalaman atau karakteristik dari populasi tersebut. Penelitian survei dapat digunakan secara deskriptif seperti yang telah dijelaskan. Namun, penelitian ini juga digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel. Proses ini melibatkan kombinasi penelitian survei dan desain penelitian korelasional yang akan Anda pelajari lebih lanjut nanti. Desain penelitian korelasional. Penelitian pendidikan menggunakan pendekatan ini ketika tujuan penelitian mereka adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel dalam posisi tertentu. Demikian pula penelitian survei juga dapat digunakan dalam desain penelitian komparatif. Misalnya jika seorang peneliti ingin meneliti perbedaan sikap antara dua atau lebih subkelompok populasi, misalnya berdasarkan jenis kelamin, etnis, tahun pengalaman mengajar, atau tingkat sekolah. Penelitian survei akan menjadi metodologi yang tepat untuk digunakan. Karena alasan ini, terkadang ada ketidaksepakatan di antara para ahli penelitian pendidikan mengenai apakah penelitian survei harus dikategorikan sebagai pendekatan terpisah untuk melakukan penelitian kuantitatif atau sebagai teknik pengumpulan data tertentu yang akan digunakan ketika menggunakan pendekatan lain untuk penelitian kuantitatif. Saat melakukan penelitian survei, peneliti dapat memilih di antara beberapa cara pengumpulan data, termasuk administrasi, survei langsung, survei melalui surat, survei melalui telepon, wawancara, survei melalui email, dan survei berbasis web. Administrasi langsung digunakan setiap kali peneliti memiliki akses ke semua atau sebagian besar anggota kelompok tertentu yang berada di satu tempat. Peneliti mengelola instrumen survei secara langsung kepada semua anggota kelompok, biasanya pada waktu yang sama. Hal ini biasanya menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Juga dikenal sebagai tingkat pengembalian, seringkali mendekati 100%. Biaya cara ini lebih rendah daripada kebanyakan cara lainnya. Namun, kelemahan utamanya adalah bahwa mengumpulkan seluruh kelompok di lokasi yang sama pada waktu yang sama tidak selalu memungkinkan. Survei melalui pos melibatkan pemberian atau pendistribusian instrumen survei kepada sampel dengan mengirimkan salinan cetak kepada setiap individu dan meminta agar salinan tersebut dikembalikan melalui pos sebelum tanggal tertentu. Meskipun biaya agak mahal, peneliti memperoleh akses ke sampel individu yang lebih luas daripada melalui penggunaan administrasi langsung. Namun, kerugiannya adalah bahwa tingkat respon biasanya jauh lebih rendah. Selain itu, tidak mungkin untuk mendorong partisipasi ketika peneliti tidak bertatap muka dengan responden. Survei telepon bisa sangat mahal karena harus dilakukan secara individual. Berbeda dengan survei langsung dan survei melalui surat yang dilakukan secara bersamaan. Survei ini
pada dasarnya mengharuskan peneliti dan asistennya yang harus menerima pelatihan untuk membacakan setiap pertanyaan survei kepada responden secara individual. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada ukuran sampel. Selain itu, akses ke beberapa individu mungkin sangat terbatas. Misalnya mereka yang tidak memiliki telepon, mereka yang nomornya tidak terdaftar, atau mereka yang menggunakan telepon seluler. Namun, survei telepon sangat efektif dalam mengumpulkan tanggapan terhadap pertanyaan terbuka. Wawancara merupakan jenis pengumpulan data yang paling mahal dalam penelitian survei, terutama karena wawancara harus dilakukan secara individual dan tatap muka. Ini biasanya berarti bahwa peneliti atau responden atau mungkin keduanya harus pergi ke lokasi wawancara. Dalam wawancara, lebih mudah untuk meminta partisipasi responden dan menyelidiki untuk mengklasifikasi jawaban mereka, karena gaya pengumpulan data lebih bersifat percakapan. Agar mirip dengan survei telepon, wawancara mengharuskan asisten atau staf dilatih dalam administrasi protokol wawancara. Ini memerlukan waktu dan biaya tambahan dari pihak peneliti. Akhirnya, munculnya internet telah mengakibatkan peningkatan substansial dalam penggunaan survei elektronik. Survei elektronik didistribusikan kepada responden potensial, biasanya sebagai lampiran pesan email atau sebagai halaman web mandiri, masing-masing dengan URL atau alamat web uniknya sendiri. Survei email dikirimkan ke responden potensial melalui email dan memerlukan serangkaian respon melalui email sebagai balasannya. Individu yang menyelesaikan survei berbasis web biasanya diarahkan ke situs web melalui kontak awal melalui email. Mereka menyelesaikan survei secara online dan mengirim respon mereka melalui internet. Persyaratan biaya dan waktu untuk mode pengumpulan data elektronik ini rendah, namun kedua mode tersebut memerlukan akses ke teknologi. Survei email memerlukan akun email aktif, yang juga harus dapat diakses oleh peneliti melalui semacam basis data yang ada. Dan survei berbasis web memerlukan akses ke internet melalui browser web. Selain itu, keterbatasan lain dari survei elektronik mencakup fakta bahwa basis data alamat email saat ini seringkali tidak tersedia untuk populasi yang lebih besar. Misalnya semua guru di negara bagian tertentu, dan banyak orang tidak merasa nyaman menggunakan situs web atau mengirim informasi pribadi melalui internet. Mertler 2002 telah menguraikan beberapa keterbatasan teknologi survei berbasis web dan survei elektronik lainnya. Selain memberikan beberapa pedoman untuk penggunaannya, keterbatasan ini meliputi satu, masalah kompatibilitas. Misalnya komputer lama atau browser web yang tidak mengizinkan responden untuk melihat atau menyelesaikan survei online. 2. Email tidak terkirim ke responden potensial karena dikirim ke beberapa penerima dan dengan demikian dikategorikan sebagai spam. Ketiga, representasi dari sampel yang dihasilkan dan akhirnya generalisasi dari teman tertentu. Selain berbagai masalah di atas, penggunaan teknologi berbasis web untuk pengumpulan data penelitian telah meningkat pesat selama dekade terakhir. Berikut ini adalah daftar beberapa situs web tempat para peneliti dapat mengembangkan survei, menerbitkan secara daring, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data secara efisien. Sebagian besar situs ini menggunakan biaya untuk menghosting survei dan menyimpan data server web mereka. Meskipun biayanya sangat bervariasi, situs-situs ini memiliki banyak fitur menarik, dan saya mendorong Anda untuk menyelidikinya.
1. Survei Quick atau www.quicksurvey.com. 2. Murpay www.murpay.com. Ketiga, Qualtrics www.qualtrics.com. Keempat, pertanyaan pro www.questionpro.com. Kelima, survei Gizmo www.surveygizmo.com. Keenam, survei guru www.surveyguru.com. Ketujuh, survei Monkey www.surveymonkey.com. Ketujuh, survei Monkey www.surveymonkey.com. Ke-8, survei Zoho www.zoho.com atau survei. Ke-9, Zomerang www.zomerang.com. Ada 3 jenis survei dasar, yaitu deskriptif, cross-sectional, dan longitudinal. Topik penelitian tertentu dapat dipelajari menggunakan salah satu dari 3 jenis survei, tergantung pada tujuan penelitiannya. Mertens pada tahun 2005 menjelaskan pendekatan survei deskriptif sebagai survei satu kali untuk tujuan mendeskripsikan karakteristik sampel pada satu titik tertentu. Dalam penelitian tentang sikap dan perilaku membaca siswa, studi survei deskriptif dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, penelitian akan secara acak memilih siswa dan akan dilanjutkan memilih siswa sekolah dasar atau menengah dan akan mensurvei mereka dalam upaya untuk mendeskripsikan sikap mereka terhadap membaca serta perilaku membaca mereka. Yang kedua, ada survei cross-seksional melibatkan pemeriksaan karakteristik dan mungkin perbedaan di antara beberapa sampel atau populasi yang diukur pada satu titik tertentu. Yang ketiga, dilanjutkan dengan survei longitudinal. Dalam survei longitudinal, individu dalam satu kelompok atau kohort dipelajari pada titik waktu yang berbeda. Dengan kata lain, kelompok peserta yang sama dipelajari dalam periode waktu yang panjang, yang biasanya melibatkan administrasi beberapa survei pada interval waktu tertentu. Secara umum, ada 3 jenis utama survei yang ada di longitudinal. Yang pertama itu studi tren, yang kedua ada kohort, dan yang ketiga ada panel atau Creswell. Studi tren adalah studi survei longitudinal yang meneliti perubahan dalam populasi yang diidentifikasi secara spesifik dari waktu ke waktu. Contohnya adalah studi survei tentang sikap siswa kelas 9 terhadap penggunaan zat terlarang dalam periode waktu 5 tahun antara 5 tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam upaya untuk mengidentifikasi tren dalam sikap dan perilaku tersebut, siswa kelas 9 yang berbeda akan disurvei setiap tahun, namun mereka akan mewakili populasi yang sama, yaitu siswa kelas 9. Yang kedua, ada studi kohort. Peneliti akan mempelajari subkelompok atau yang disebut kohort dalam populasi tertentu yang anggotanya memiliki beberapa karakteristik umum. Subkelompok ini sebagaimana diidentifikasi oleh karakteristiknya sendiri, kemudian akan disurvei dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, ada studi panel. Studi panel paling sesuai dengan deskripsi mendasar dari survei longitudinal. Dalam studi panel, meneliti orang-orang yang sama persis dalam jangka waktu tertentu. Terkadang responden survei akan memberikan jawaban yang menurut mereka ingin kita dengar, terutama jika ditanyai pertanyaan yang sifatnya sensitif. Ini dikenal sebagai tanggapan yang dapat diterima secara sosial. Meskipun masalah ini tidak dapat dihindari saat melakukan penelitian survei, paling tidak penelitian memiliki kewajiban untuk mengenali dan mengakui bahwa responden mungkin memberikan tanggapan yang dapat diterima secara sosial. Penelitian korelasional.
Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk menemukan dan kemudian mungkin mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Dari perspektif penelitian, kata hubungan berarti bahwa status individu pada satu variabel cenderung mencerminkan, yaitu dikaitkan dengan statusnya dan variabel lain. Penelitian korelasional dapat pendidikan mencari sifat, kemampuan, atau kondisi yang berkorelasi atau satu sama lain. Memahami dan kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel dapat membantu kita. Membantu dalam memahami dan menjelaskan peristiwa, kondisi, perilaku terkait tertentu. Tujuan ini biasanya disebut sebagai studi korelasional penjelasan. Memprediksi kondisi atau perilaku masa depan dalam satu variabel berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini. Variabel lain. Studi ini secara umum disebut sebagai studi korelasional prediktif dan terkadang memperoleh kecurigaan kuat bahwa satu variabel mungkin menjadi penyebab lainnya. Misalnya, kita tahu bahwa nilai rata-rata sekolah menengah berkorelasi dengan keberhasilan siswa selanjutnya di perguruan tinggi. Korelasi tersebut jauh dari kata sempurna. Faktanya, korelasi yang sempurna hampir tidak ada dalam dunia pendidikan. Meskipun demikian, kita dapat memprediksi dengan tingkat akurasi tertentu keberhasilan seseorang di perguruan tinggi di masa mendatang berdasarkan nilai yang diperolehnya di sekolah menengah. Dalam studi korelasional, peneliti meneliti apakah dan sejauh mana hubungan statistik ada antara dua atau lebih variabel. Studi semacam itu biasanya digunakan untuk mengukur atau menggambarkan kondisi yang ada atau sesuatu yang terjadi di masa lalu. Desain dasar untuk penelitian korelasional melibatkan satu kelompok orang yang diukur secara kuantitatif berdasarkan dua atau lebih karakteristik. Proses penelitian korelasional. 1. Identifikasi topik atau masalah yang akan diteliti. Karena penelitian korelasional dirancang untuk mengukur hubungan antara variabel atau menguji hipotesis tentang prediksi, variabel harus dipilih berdasarkan beberapa alasan logis. 2. Tinjauan pustaka terkait. Tinjauan pustaka terkait berguna untuk mengidentifikasi strategi dalam melakukan studi korelasi. 3. Identifikasi dan pemilihan partisipan. Dalam penelitian korelasional, partisipan dipilih melalui penggunaan metode pengambilan sampel yang tepat. 4. Spesifikasi, desain, dan prosedur pengumpulan data. Pasangan skor yang membentuk kumpulan data kemudian dikorelasikan. Artinya, koefisien korelasi dihitung untuk 2 set skor. 5. Pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan variabel yang diminati. 6. Analisis data. Analisis data korelasional melibatkan perhitungan koefisien korelasi. Penelitian korelasional kekuatan. 1. Mengidentifikasikan hubungan. Dapat mengidentifikasikan hubungan antara dua variabel tanpa perlu manipulasi. 2. Data besar. Sering menggunakan data yang sudah ada sehingga dapat melibatkan sampel besar. 3. Biaya efektif. Relatif lebih murah dan cepat dibandingkan penelitian eksperimental. Keterbatasan. Yang pertama, tidak menunjukkan kausalitas, tidak dapat membuktikan bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. 2. Variabel perancu. Hubungan yang teramati bisa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terukur. 3. Kesalahan interpretasi. Hubungan yang ditemukan bisa disalahartikan. Penelitian kausal komparatif kekuatan. Yang pertama, membandingkan dua atau lebih kelompok dapat memberikan wawasan tentang perbedaan antara kelompok yang sudah ada. 2. Mendekati eksperimental. Lebih baik dalam menunjukkan kemungkinan hubungan sebab akibat dibandingkan penelitian korelasional. 3. Penerapan praktis. Dapat digunakan untuk evaluasi program atau
intervensi. Sebagai variabel pengelompokan mendefinisikan keanggotaan kelompok karena ini biasanya merupakan kondisi yang terjadi secara alami atau yang telah terjadi sebagai bagian dari beberapa proses di luar dan mendahului studi penelitian yang sedang dilakukan. Misalnya, penelitian mungkin secara informal mengalami bahwa tentang skor pada tes membaca standar tahunan cukup besar. Sebagai contoh lain, pertimbangan situasi di mana penelitian ingin mengetahui seberapa efektif program harga diri baru yang sedang diuji cobakan di sejumlah sekolah di seluruh distrik perkotaan besar. Studi ini menggunakan skor dari inventaris harga diri, yaitu variabel dependen yang diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah di seluruh distrik. Beberapa diantaranya sedang menguji cobakan program dan beberapa tidak, yaitu variabel independen. Dalam contoh ini, penting untuk menyadari bahwa variabel independen adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya, yaitu program tersebut telah dilaksanakan di beberapa sekolah dan tidak di sekolah lain. Para peneliti mempelajari dampak program terhadap harga diri siswa setelah program tersebut dilaksanakan. Setelah peneliti melakukan inventaris harga diri, skor dikumpulkan. Skor dari siswa yang telah mengikuti program percontohan kemudian dibandingkan dengan skor dari siswa di sekolah yang tidak memiliki program percobaan harga diri. Jika skor pada inventaris secara signifikan lebih tinggi untuk siswa yang telah mengikuti program tersebut dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program tersebut, para peneliti akan menyimpulkan bahwa program baru tersebut efektif. Sebaliknya, jika skor inventaris lebih rendah untuk siswa yang mengikuti program baru tersebut atau jika tidak ada perbedaan skor antara kedua kelompok tersebut, para peneliti akan menyimpulkan bahwa program baru tersebut memiliki efek negatif atau tidak memiliki efek yang nyata. Para peneliti harus berhati-hati karena penafsiran hasil penelitian kausal komparatif terbatas. Pada peneliti tidak dapat mengatakan secara meyakinkan apakah faktor tertentu merupakan penyebab atau akibat dari perilaku yang diamati. Nilai istimewa dari studi kausal komparatif adalah kemampuannya mengidentifikasi kemungkinan penyebab variasi perilaku, kinerja akademis, dan sejenisnya. Proses penelitian kausal komparatif mirip dengan penelitian korelasional. Langkah-langkah dalam melakukan studi penelitian kausal komparatif cukup sederhana. Salah satu perbedaan substantif adalah bahwa analisis data kausal komparatif dapat melibatkan berbagai teknik statistik yang lebih luas. Proses penelitian kausal komparatif. Yang pertama, identifikasi topik atau masalah yang akan diteliti. Dimulai dengan mengidentifikasi fenomena yang menarik dan kemudian mempertimbangkan kemungkinan penyebab atau konsekuensi dari fenomena tersebut. Setelah kemungkinan penyebab diidentifikasi, biasanya penyebab tersebut dimasukkan ke dalam pernyataan masalah formal dan pertanyaan penelitian atau hipotesis. 2. Tinjauan pustaka terkait. Tinjauan ini dapat memberikan panduan dalam mengidentifikasi kemungkinan penyebab atau akibat dari fenomena tertentu. Yang ketiga, identifikasi dan pemilihan partisipan. Salah satu faktor terpenting dengan menentukan karakteristik yang akan berfungsi sebagai variabel pengelompokan dan kemudian pastikan untuk memilih kelompok yang berbeda secara spesifik dan terukur pada karakteristik tersebut. Yang keempat, spesifikasi rancangan dan prosedur pengumpulan data. Beberapa notasi umum yang digunakan untuk menggambarkan rancangan penelitian, simbol-simbolnya ada sebagai berikut. Baiklah, perkenalkan nama saya Nistiara Sidagulo. Saya akan membacakan materi kekuatan dan keterbatasan penelitian kausal komparatif. Gay dan koleganya tahun 2009 membahas salah satu kekuatan utama penelitian kausal komparatif. Meskipun hubungan sebab akibat
yang sebenarnya hanya dapat ditentukan melalui penerapan eksperimental. Studi eksperimental seringkali tidak tepat, tidak etis, atau tidak mungkin dilakukan dalam banyak lingkungan pendidikan. Penelitian kausal komparatif merupakan alternatif yang efektif untuk desain eksperimental, terutama dalam situasi di mana variabel independen atau pengelompokan tidak dapat atau tidak boleh dimanipulasi. Keterbatasan atau kelemahan utama penelitian kausal komparatif adalah karena penyebab yang diselidiki telah terjadi. Penelitian tidak memiliki kendali atasnya. Ini sangat membatasi dalam situasi di mana peneliti mencoba menyimpulkan hubungan sebab akibat. Frekuensi obesitas anak pada dua kelompok. Anak yang minum soda setiap hari, ada yang tidak soda sama sekali. Perlu diketahui bahwa para peneliti tidak memiliki kendali atas peserta dalam konsumsi soda. Ini adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya, yang mendefinisikan kedua kelompok tersebut. Jika ternyata kelompok anak yang mengonsumsi soda setiap hari mengalami tingkat obesitas, anak yang jauh lebih tinggi, para peneliti tidak dapat menyimpulkan bahwa obesitas secara langsung disebabkan oleh konsumsi soda, karena tidak ada kendali atas variabel pengelompokan. Kemungkinan besar banyak kondisi lain yang berkontribusi terhadap terjadinya obesitas, seperti kebiasaan makan, faktor lingkungan, dan genetika. Dalam situasi seperti ini, mustahil untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang pasif. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulandari akan membacakan materi yang sudah dibacakan sebelumnya. Misalnya, anggaplah seorang peneliti ingin menyelidiki dampak situs belajar berbasis internet terhadap kinerja siswa dalam ujian presentasi standar. Kelompok perlakuan akan menerima waktu terstruktur untuk bekerja dengan situs belajar daring. Kelompok kontrol tidak akan menerima bentuk dukungan belajar langsung apapun sebagai persiapan untuk tes prestasi. Selain itu, peneliti mungkin berhipotesis bahwa segala jenis waktu atau upaya belajar tambahan akan bermanfaat bagi kinerja siswa dan mungkin ingin membandingkan efektivitas jenis dukungan belajar lainnya ini dengan situs daring, yaitu kondisi perlakuan, serta dengan kurangnya dukungan sama sekali, yaitu kondisi kontrol. Oleh karena itu, peneliti akan membentuk kelompok ketiga, perlakuan alternatif, yang menerima sejumlah dukungan belajar terbatas yang diberikan oleh guru. Kelompok ini terkadang disebut sebagai kelompok pembanding, meskipun biasanya kelompok non-eksperimental apapun dapat disebut sebagai kelompok pembanding. Terdapat dua kelas utama, desain penelitian eksperimental, desain variabel tunggal, dan desain faktorial. Desain variabel tunggal adalah desain yang hanya melibatkan satu variabel independen yang dimanipulasi. Sebaliknya, desain faktorial melibatkan dua atau lebih variabel independen yang paling tidak satu di antaranya dimanipulasi. Sebagian besar pembahasan kita di sini akan berfokus pada desain penelitian eksperimental variabel tunggal. Desain variabel tunggal terbagi dalam 3 dari 4 kategori yang disebutkan sebelumnya: desain pra-eksperimental, kuasi-eksperimental, dan eksperimen sejali. Variabel pra-eksperimental. Desain pra-eksperimental tidak dapat mengendalikan variabel-variabel yang tidak relevan dengan baik dan harus dihindari. Guy dan rekan-rekannya 2009 telah menyatakan bahwa hasil dari penelitian pra-eksperimental sangat dipertanyakan sehingga mungkin hanya berguna untuk memberikan penyelidikan awal terhadap suatu masalah. Contoh pertama dari desain pra-eksperimental adalah studi kasus satu kali yang melibatkan satu kelompok yang dihadapkan pada kondisi perlakuan dan kemudian diuji coba. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah perangkat lab baru akan meningkatkan kinerja siswa dalam sains. Peneliti memilih guru sains yang semuanya menggunakan perangkat tersebut di kelas sains mereka, dan kemudian memberikan ujian. Nilai ujian yang dihasilkan lebih tinggi dari biasanya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa perangkat lab baru efektif dalam membantu siswa belajar lebih banyak.
Desain pra-eksperimental kedua dikenal sebagai desain prates pasca-tes satu kelompok. Meskipun masih belum menjadi desain yang kuat, desain ini menawarkan perbaikan dibandingkan desain sebelumnya. Dalam desain ini kita hanya memiliki satu kelompok, jadi kita tidak memiliki kelompok lain untuk tujuan perbandingan, tetapi prates ditambahkan sebelum pengenalan perlakuan. Kembali ke contoh kita sebelumnya, ini akan melibatkan pemberian prates kepada siswa sebelum memperkenalkan mereka pada perangkat baru. Diikuti dengan pemberian pasca-tes kepada siswa, keberhasilan perlakuan pada dasarnya akan ditentukan dengan membandingkan skor prates dan pasca-tes. Guy et al. Tahun 2009. Desain ini merupakan perbandingan dibandingkan studi kasus satu kali karena peneliti akan minimal mengetahui apakah beberapa jenis perubahan. Misalnya, peningkatan atau penurunan skor telah terjadi. Namun, pastinya ada penjelasan untuk perubahan skor dan penjelasan yang mungkin ini tidak diperhitungkan dalam desain. Contoh ketiga dan terakhir dari desain pra-eksperimental adalah desain perbandingan kelompok statis. Desain ini menawarkan sedikit perbaikan karena memperkenalkan kelompok perbandingan kedua. Namun, pra-pengujian tidak disertakan. Selain itu, anggota kedua kelompok telah dipilih secara tidak acak. Mereka pada dasarnya adalah kelompok yang ada dan utuh, maka dari itu istilah kelompok statis digunakan. Dalam desain ini, kelompok eksperimen dihadapkan pada beberapa jenis perawatan atau kondisi dan kelompok pembanding tidak. Tujuan dari kelompok pembanding pada dasarnya adalah untuk menunjukkan seperti apa kinerja anggota kelompok eksperimen jika mereka tidak menerima perawatan. Namun ini hanya dapat terjadi pada tingkat di mana desain memastikan kelompok pembanding setara dengan kelompok eksperimen. Desain ini masih lemah karena tidak ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok tersebut setara pada awal penelitian. Kekuatan dan keterbatasan penelitian pra-eksperimental. Desain ini masih banyak kekurangannya. Desain ini tidak cukup kuat dalam hal kontrolnya terhadap variabel-variabel tidak relevan. Baik variabel independen tidak bervariasi karena hanya ada satu kelompok, atau kesetaraan kelompok eksperimen dan pembanding tidak dapat dipastikan. Atau masing-masing peserta tidak dipilih secara acak. Oleh karena itu, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan pasti tentang hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian kuasi eksperimental. Desain ini paling mendekati eksperimen sejati, namun masih belum ada penugasan acak peserta ke dalam kelompok yang melemahkan kemampuan untuk mengendalikan pengaruh eksternal. Penugasan acak ke dalam kelompok adalah aspek desain peneliti eksperimental yang memastikan bahwa kelompok yang dibandingkan relatif serupa. Desain subjek tunggal ketiga adalah desain perlakuan bergantian. Desain ini digunakan untuk menyelidiki dan menjelaskan efek komparatif dari dua perlakuan. Dalam penerapan desain ini, dua perlakuan dilakukan secara bergantian dengan cepat dan perubahan perilaku partisipan diplot pada grafik untuk memudahkan perbandingan informasi. Kekuatan dan keterbatasan penelitian subjek tunggal. Kekuatan penelitian subjek tunggal adalah kemampuan untuk berfokus pada satu partisipan dan mempelajari efektivitas pengobatan hanya pada partisipan tersebut. Dengan berfokus pada satu individu, suatu perilaku, dan satu pengobatan adalah mungkin untuk secara ilmiah mempengaruhi dan mengoreksi perilaku negatif atau yang tidak diinginkan. Terfokus ini terletak pada kenyataan bahwa akan selalu ada penjelasan alternatif mengapa suatu perilaku dikoreksi atau mengapa perilaku tersebut gagal dikoreksi. Secara efektif memfaktorkan penjelasan alternatif untuk hasil dari segala jenis penelitian eksperimental akan selalu menjadi tantangan bagi peneliti pendidikan. Penelitian eksperimental desain. Penelitian eksperimental sejati memiliki satu karakteristik penting yang sama. Semuanya melibatkan penugasan acak peserta ke kondisi perlakuan. Penugasan acak adalah salah satu teknik paling ampuh untuk mengendalikan ancaman eksternal terhadap validitas. Karakteristik tambahan yang dimiliki oleh desain ini adalah semuanya memiliki setidaknya satu kelompok pembanding. Desain eksperimental yang paling sederhana adalah desain kelompok kontrol pasca tes saja. Desain ini sangat mirip dengan desain perbandingan kelompok statis dengan satu pengecualian.
Peserta telah ditugaskan secara acak ditandai dengan R pada gambar ke kelompok eksperimen dan perbandingan. Kombinasi penugasan acak dan kelompok pembanding mengendalikan hampir semua ancaman terhadap validitas. Satu hal yang hilang dalam desain eksperimen khusus ini adalah penggunaan uji pendahuluan sebagai sarana untuk memberikan kontrol tambahan. Setidaknya 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari peserta yang ditetapkan secara acak. Semua kelompok diberikan uji coba awal, menerima semacam kondisi perlakuan atau mungkin tidak adanya kondisi perlakuan, dan diuji coba akhir di akhir penelitian. Kombinasi 1. Penetapan acak, 2. Pengujian uji coba awal, dan 3. Keberadaan kelompok pembanding dalam desain minimal 2 kelompok menjadikan ini desain penelitian eksperimental yang paling ampuh. Desain eksperimen akhir sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa desain yang telah kita bahas sejauh ini. Desain 4 kelompok Solomon merupakan gabungan dari desain kelompok kontrol pasca tes saja dan desain kelompok kontrol prates pasca tes. Oleh karena itu, desain ini memberikan manfaat dari keduanya yang digabungkan menjadi satu. Desain 4 kelompok Solomon pertama-tama melibatkan penugasan acak partisipan kelompok yang menjadi prates dan satu dari kelompok yang tidak menjadi prates menerima perlakuan eksperimental. 2 kelompok menjalani prates dan 2 tidak. 1 dari kelompok yang menjalani prates dan 1 dari kelompok yang tidak menjalani prates menerima perlakuan eksperimental. 2 kelompok lainnya tidak menerima apapun atau perlakuan alternatif. Akhirnya, keempat kelompok menjalani pasca tes menggunakan ukuran yang sama. Manfaat dari desain ini adalah banyaknya perbandingan kelompok yang memungkinkan penentuan pengaruh prates serta perlakuan. Desain ini sebenarnya lebih kuat daripada desain kelompok kontrol prates pasca tes, namun desain ini memerlukan sampel yang jauh lebih besar karena menyertakan kelompok ketiga dan keempat. Proses penelitian eksperimental. Langkah-langkah dalam melakukan semua jenis studi penelitian eksperimental yaitu pra-eksperimental, kuasi-eksperimental, atau eksperimen sejati. Pada dasarnya, mencerminkan proses untuk melakukan penelitian kausal komparatif, seperti yang disajikan sebelumnya dalam bab ini. Pengecualian utama adalah penyertaan penugasan acak dalam studi eksperimental. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi topik atau masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah dalam penelitian eksperimental dimulai dengan memilih kondisi perlakuan dan kemudian mempertimbangkan cara untuk mengukur pengaruhnya. Seperti dalam penelitian korelasional dan kausal komparatif. 2. Tinjauan pustaka terkait. Tinjauan pustaka terkait dapat memberikan panduan dalam mengidentifikasi variabel kunci yang harus diukur dan cara untuk mengendalikan pengaruh eksternal dalam studi eksperimental. Tinjauan ini juga dapat membantu peneliti dalam membuat keputusan metodologis termasuk yang terkait dengan desain eksperimental, serta metode dan instrumentasi untuk pengumpulan data dan analisis data. Yang ketiga, identifikasi dan pemilihan partisipan. Seperti yang Anda ketahui sekarang, pemilihan acak atau penugasan acak partisipan merupakan kunci dalam segala jenis studi penelitian eksperimental. Keputusan harus dibuat tentang kelayakan pemilihan acak dan penugasan acak. 4. Spesifikasi rancangan dan prosedur pengumpulan data.
Tentu saja, spesifikasi rancangan dalam jenis studi penelitian eksperimental merupakan hal yang sangat penting agar berbagai persyaratan yang berkaitan dengan rancangan tertentu dapat dimasukkan dengan tepat dan etis ke dalam studi. 5. Pengumpulan data. Tidak ada batasan mengenai apa yang dapat digunakan sebagai sumber pengumpulan data dalam studi eksperimental, asalkan data yang dihasilkan tentu saja bersifat kuantitatif. 6. Analisis data. Mirip dengan data kausal komparatif, analisis data eksperimen melibatkan perhitungan statistik, deskriptif, dan inferensial, serta perbandingan statistik dua kelompok atau lebih pada variabel kuantitatif, yaitu hipotesis. 7. Menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Hasil analisis statistik harus memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi panduan, atau menjawab hipotesis untuk penelitian tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa peneliti harus sangat berhati-hati saat menafsirkan temuan penelitian eksperimental. Kekuatan dan keterbatasan penelitian eksperimental. Kekuatan yang jelas dari desain penelitian eksperimental adalah kapasitasnya untuk menarik kesimpulan sebab akibat yang kuat dalam sebuah studi penelitian. Persyaratan untuk merancang dan melaksanakan studi eksperimental yang sesungguhnya sangat ketat dan dalam beberapa kasus bersifat membatasi. Selain itu, peneliti harus berusaha keras untuk memastikan bahwa desain, data, dan kesimpulan mereka tidak menjadi korban berbagai ancaman terhadap validitas yang akan kita bahas sebentar lagi. Penelitian subjek tunggal, seperti yang telah kita lihat sejauh ini, sebagian besar penelitian eksperimental dilakukan melalui studi partisipan dalam kelompok. Namun, studi tipe eksperimental dapat dilakukan pada partisipan individu. Jenis desain ini dikenal sebagai desain penelitian eksperimental subjek tunggal. Desain subjek tunggal biasanya digunakan untuk mempelajari dan mendorong perubahan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh seorang individu. Secara umum, seorang partisipan dihadapkan pada fase tanpa perawatan dan fase perawatan, dan kinerja diukur selama setiap fase. Guy et al. 2019. Biasanya, fase tanpa perawatan dilambangkan dengan A dan fase perawatan dilambangkan dengan B. Misalkan, penelitian diminta untuk mempelajari seorang siswa yang berperilaku buruk secara kronis dan tidak menanggapi teknik disiplin yang digunakan terhadap siswa lain. Para peneliti mungkin memutuskan untuk melakukan eksperimen dengan satu peserta untuk melihat apakah perilaku siswa tersebut dapat diperbaiki. Dalam penelitian semacam itu, para peneliti perlu melakukan pengukuran yang akurat terhadap perilaku siswa sebelum menerapkan perlakuan eksperimental. Selama 1 atau 2 minggu, seberapa sering siswa menunjukkan berbagai perilaku buruk seperti berteriak, berdiri dan berkeliaran di sekitar ruangan, memancing konfrontasi dengan siswa lain, dan menolak mematuhi aturan guru. Akan direkam. Data ini akan berfungsi sebagai pengukuran dasar untuk membandingkan perilaku siswa selama dan setelah menerima perlakuan eksperimental. Para peneliti kemudian akan menerapkan perlakuan eksperimental, mungkin sistem modifikasi perilaku khusus setelah penerapan pada waktu yang ditentukan. Perilaku buruk siswa akan direkam lagi selama beberapa hari. Proses ini dapat diulang beberapa kali. Ada berbagai jenis desain penelitian subjek tunggal. Bentuk yang paling sederhana dikenal dengan desain AB. Dalam desain ini, pengukuran dasar A diperoleh dari waktu ke waktu dan kemudian perlakuan B diterapkan. Selama waktu tersebut, pengukuran tambahan dicatat. Ancaman terhadap validitas dalam desain kuantitatif. Validitas penelitian mengacu pada tingkat di mana simpulan penelitian dapat dianggap akurat dan dapat digeneralisasikan. Semua jenis desain penelitian kuantitatif rentan terhadap ancaman terhadap validitas, baik internal maupun eksternal. Validitas internal adalah tingkat di mana perbedaan yang diukur pada variabel dependen merupakan hasil langsung dari
manipulasi variabel independen, dan bukan variabel lain atau kondisi atau pengaruh eksternal. Ada 8 ancaman utama terhadap validitas internal. Yang pertama yaitu riwayat. Bila perlakuan eksperimental berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti 1 semester atau 1 tahun. Faktor lain selain perlakuan eksperimental memiliki waktu untuk memengaruhi hasil. Yang kedua yaitu pematangan. Jika perawatan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, peserta mungkin mengalami perubahan fisiologis yang menghasilkan efek berbeda pada variabel dependen. Yang ketiga, pemilihan partisipan yang berbeda. Dalam beberapa penelitian, partisipan yang dipilih sudah memiliki perbedaan yang dapat menyebabkan potensi variasi pada post-test. Yang keempat yaitu pengujian, juga dikenal sebagai sensitisasi prates. Jika prates dan pasca tes digunakan, peserta dapat belajar cukup banyak dari prates untuk meningkatkan kinerja pada pasca tes, bahkan ketika perlakuan eksperimental tidak memberikan pengaruh. Yang kelima yaitu instrumentasi. Terkadang instrumen yang kita gunakan untuk mengukur kinerja dalam studi eksperimental, misalnya tes awal dan tes akhir, tidak dapat diandalkan atau tidak konsisten dalam kemampuannya untuk mengukur variabel yang diinginkan. Yang keenam yaitu regresi statistik. Ancaman ini terjadi dalam penelitian di mana partisipan dipilih berdasarkan skor mereka yang sangat tinggi atau sangat rendah pada beberapa pengukuran. Regresi statistik adalah kecenderungan peserta yang memperoleh skor sangat tinggi pada satu tes, misalnya pretest, untuk memperoleh skor lebih rendah pada tes kedua yang serupa, misalnya post-test, atau bagi peserta yang memperoleh skor sangat rendah pada pretest untuk memperoleh skor jauh lebih tinggi pada post-test. Attrition juga dikenal sebagai mortalitas selama eksperimen berlangsung. Mungkin ada peserta yang hilang karena alasan seperti sakit, putus sekolah, atau pindah ke tempat lain. 8. Interaksi, seleksi, pematangan. Efek dari seleksi partisipasi dibedakan juga dapat berinteraksi dengan ancaman lainnya, seperti sejarah, pematangan, atau pengujian. Validitas eksternal. Penelitian mencakup pada sejauh mana hasil penelitian tertentu dapat digenerasikan atau diterapkan pada kelompok atau lingkungan lain. 1. Validitas populasi. Hal ini mencakup pada tingkat kesamaan antara 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian, 2. Populasi tempat sampel diambil, 3. Populasi sasaran yang menjadi sasaran generasi hasil. 2. Validitas personologi. Suatu temuan penelitian dapat berlaku bagi sebagian orang dan tidak berlaku sebagian orang lainnya. Setiap individu berbeda dalam hal apa yang mereka anggap dapat diterima, nyaman dan bermanfaat. 3. Validitas ekologis. Ini menunjukkan pada situasi baik fisik maupun emosional yang terdiri selama percobaan. Situasi percobaan mungkin sangat berbeda dari lingkungan baru tempat hasil harus diterapkan. Misalnya, beberapa kelompok peserta, terutama saat dihadapkan pada perlawanan atau kondisi inovatif, mengembangkan tingkat motivasi yang jauh lebih tinggi untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Hasil kelompok tersebut mungkin sangat berbeda dari hasil yang terlihat pada kelompok yang tidak mengalami tingkat motivasi yang tinggi.